Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali terkait pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli di Pulau Jawa dan Bali. Oke, karena sebelumnya saya sudah mengupload video dan ada pertanyaan dari teman-teman, begitu pula masukan dan koreksi. Ada yang mengatakan itu untuk penerbangan dari Pulau Jawa atau Bali atau menuju Pulau Jawa dan Bali itu harus menggunakan vaksin. Atas masukan dari teman-teman, saya langsung cek ke internet kembali dan saya dapat ini. Berikut peraturan bagi calon penumpang yang akan terbang dari Pulau Jawa dan Pulau Bali dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ya, jelas di sini. Itu wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Kedua, anak-anak berusia di bawah 5 tahun tidak wajib tes PCR rapid antigen atau genos. Ketiga, wajib tes PCR maksimum 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Keempat, mengisi aplikasi EHAC melalui aplikasi EHAC Indonesia di handphone atau inahac kemenkes.go.id. Ini yang di web atau melalui PC. Jadi peraturannya ini dari Lion Air Group. Setiap penumpang yang ingin melakukan penerbangan dari Pulau Jawa atau Bali ke pulau Indonesia yang lainnya dan sebaliknya dari pulau Indonesia yang lainnya menuju Pulau Jawa dan Bali itu mengikuti peraturan ini yang saya sebutkan tadi, harus membawa surat vaksin dan wajib tes PCR dan mengisi aplikasi EHAC. Oke. Untuk yang pesawat Garuda, tadi itu saya sudah langsung saya telepon ke call centernya. Sudah saya rekam, nanti ada rekamannya. Kurang lebih sama dengan yang Lion Air Group ini. Tapi untuk maskapai Garuda mulai memberlakukannya itu tanggal 5 Juli. Jadi tanggal 3 sampai 4 ini boleh membawa tanpa kartu vaksin dan tes PCR, masih sesuai dengan tujuannya mau kemana. Selamat sore Mbak, ini dengan Wahyu. Bapak Wahyu, saya Sofi, travel assistant untuk sore hari ini. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya aja gini Mbak, misalnya saya terbang dari Makassar mau ke Medan, transit di Jakarta, itu harus pakai vaksin atau tidak Mbak? Baik, boleh dibantu kode bookingnya terlebih dahulu, saya cek reservasinya. Enggak, ini saya mau nanya aja dulu. Boleh. Jadi tadi rutenya kemana? Misalnya dari Makassar mau ke Medan, transitnya di Jakarta gitu. Baik, di tanggal berapa? Nanti mungkin di antara nanti nih, selama tanggal 3 sampai 20 Juli. PPKM. Seperti itu ya. Baik, Bapak Wahyu, memang untuk informasinya sendiri dari tanggal 5 hingga 20 Juli, ini dari dan ke Pulau Jawa dan Bali itu memang membutuhkan untuk kartu vaksin, untuk minimalnya sendiri dosis pertama dan menyiapkan PCR berlaku 2 kali 24 jam. Bapak Wahyu, bila terkait penerbangan connecting sendiri, hingga saat ini kami masih dalam tahap diskusi dengan pemerintah pusat, Bapak. Apakah memang diperbolehkan tanpa menggunakan dokumen yang dibutuhkan dari Pulau Jawa dan Bali atau memang tetap harus menggunakan dokumen yang sama karena memang per keberangkatan, maksudnya per poin keberangkatannya seperti itu. Iya, soalnya kan ini sendiri memang belum ada jawaban, Bapak, mohon maaf sekali. Kami masih menunggu update-nya seperti itu. Oh, iya gitu. Soalnya kan dari Makassar ke Medan ya, nggak dari Pulau Jawa, hanya transit ya. Tapi lagi nunggu ya. Hanya transit. Benar, Bapak. Dikhawatirkan juga karena nanti mengikutinya karena dari per poin keberangkatan atau kedatangan, sehingga memang hingga saat ini pun kami masih belum bisa memberi jawaban apapun kepada penumpang yang memang memiliki penerbangan connecting atau transit di Pulau Jawa atau Bali seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau untuk yang dari Pulau Jawa Bali keluar itu harus pakai ya? Tetap dari dan ke Pulau Jawa dan Bali atau antar Jawa Bali itu tetap pakai ya? menggunakan. Dari luar itu. Oke deh Mbak, terima kasih Mbak.
Sudah cukup jelas informasinya Ya, Bapak cukup Wahyu jelas, ya. Mbak. Nah, Terima kasih, selamat sore. sore. Sebelum lanjut ke yang pesawat Garuda, saya sedikit akan menjelaskan. Jika ada teman-teman yang misalnya melakukan penerbangan dari Makassar ke Medan atau sebaliknya tapi transit di Pulau Jawa atau Bali. Nah, kalau yang ini menurut pendapat saya, jika teman-teman melakukan penerbangan dari Makassar transit di Bandara Soekarno-Hatta dan lanjut ke Medan, kalau menurut saya itu tidak membutuhkan surat vaksin dan surat bebas COVID-nya itu bisa menggunakan rapid test antigen, tidak harus PCR. Jika teman-teman di bandara transit di Bandara Soekarno-Hatta ini tidak keluar bandara, langsung transit langsung menuju pesawat selanjutnya, tidak keluar bandara. Karena jika di Bandara Soekarno-Hatta itu di Terminal 3, jika kita turun dari pesawat dan akan transit itu ada jalan yang ke kiri. Kalau lurus itu keluar akan di-scan barcode kita, aplikasi AAC kita oleh petugas. Dan itu kita keluar bandara. Kalau yang transit itu tidak di-scan barcode-nya tapi langsung belok kiri langsung menuju yang lokasi transit. Jadi pas di dalam lokasi transit ini tidak ada petugas lagi untuk validasi, hanya untuk check-in saja. Jadi kalau menurut saya untuk pesawat yang transit di Jakarta yang tujuan dari Makassar ke Medan tidak perlu surat vaksin. Itu menurut pendapat saya, tapi nanti untuk perkembangan lebih lanjut kita tunggu lagi. Oke, baik teman-teman. Jadi jika transit ini dia langsung ke kiri. Nah, ini langsung ke kiri yang ada semacam tiang ini ke kiri. Nah, ini yang ada bawa travel bag, dia transit ke kiri. Kalau langsung keluar kita lurus. Nah, ini kita tidak ke kiri ya kalau keluar. Jadi kita lurus. Nah, kalau lurus ini kita keluar, di scan barcode. Ada petugasnya. Kalau transit itu tidak ada petugas yang scan barcode-nya. Jadi yang transit itu langsung check in. Nah, ini saya keluar, nanti di scan barcode-nya. Lurus terus. Jadi di transit itu tidak ada petugas yang untuk validasi surat bebas COVID-nya seperti swab PCR atau rapid test antigen. Jadi menurut saya kalau yang dari Makassar ke Medan transit di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak butuh surat vaksin. Karena petugas validasinya itu ada di bandara kedatangan saat kita akan masuk. Sedangkan ini posisinya kita sudah di dalam. Sudah di dalam, hanya pindah pesawat saja. Itu menurut saya teman-teman. Terima kasih. Semoga ada sedikit penjelasan. Oke, baik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Terima kasih.